Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, di sini ada sebuah komponen elektronik yang sering muncul di thumbnail saya, yaitu sebuah resistor dengan nilai yang sangat rendah sekali atau sangat kecil di angka atau nilai 5 watt 0,22 ohm, dan di sini sering saya gunakan sebagai alat tes beban karena sangat mudah sekali dan simpel untuk digunakan. Jadi di sini ada beberapa persamaan pada komponen ini. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan dop lampu motor, sama fungsinya dengan dop lampu motor, dimana di dalamnya ini ada sebuah filamen atau gulungan kawat yang terdapat pada sebuah solder ataupun pada sebuah dop lampu depan yang lama atau bolam, dan jika dialiri arus akan menghasilkan panas sama seperti pada resistor ini, tetapi nilainya yang cukup kecil sekali atau mungkin tidak terbaca oleh alat seperti avometer. Oke teman, dan ada beberapa komponen lain yang sangat penting sekali yang bisa kita dapatkan dari tempat di sekitar kita, yaitu sebuah diode. Diode dengan kapasitas yang mungkin agak besar, yaitu 6 ampere. Di sini untuk diode ini fungsinya adalah merubah arus dari suatu trafo yang bertegangan AC menjadi arus DC, di mana saat dipasang pada bagian trafo, kemudian dipasang trafo sebelah sini yang hitam sini, ini trafo atau arus AC, maka bagian yang sebelah kanan yang strip putih ini akan menghasilkan positif. Dan di sini untuk voltase dari sebuah rangkaian yang menggunakan diode ini tergantung dari sebuah sistem sumber tegangan yang dihasilkan oleh trafo itu sendiri. Katakanlah trafonya itu 22 volt, maka mungkin tegangan yang dikeluarkan di sini mungkin sama sekitaran 22 volt, tetapi bisa berkurang 0,5 volt karena jika melalui sebuah diode seperti ini, satu buah diode akan turun tegangan yang dihasilkan pada bagian positifnya atau arus DC-nya menjadi 21,5 ohm, 21,5 volt. Jadi jika melewati diode, arus AC akan menghasilkan arus DC, dan jika suatu tegangan DC melewati sebuah diode, ini akan turun menjadi 0,5 volt untuk setiap satu diode. Oke teman, dan untuk di sini juga ada diode yang agak kecil sekali, mungkin bentuk fisiknya sama tetapi cara kerjanya juga sama. Menyiarkan arus. Di sini diode 1N5402. Ini sama-sama menyiarkan arus AC menjadi arus DC, tetapi ada beberapa kelebihan pada diode yang mungkin terdapat pada kode di bagian sini yang warna hitam. Kode tulisan yang pada diode ini mungkin ada tulisan yang berbeda pada umumnya, tidak menggunakan 1N seperti ini, tetapi menggunakan FR602 atau diode switching atau diode dengan frekuensi atau kecepatan pemutusan dan penyambungan arus atau tegangan sangat cepat sekali, mungkin satu detiknya itu 1000 kali pemutusan dan penghubungan dari suatu rangkaian elektronik yang bisa kita jumpai pada sebuah inverter di alat rumah tangga, yaitu
alat untuk menaikkan tegangan dari 12 volt sebuah aki menjadi arus AC menjadi arus dari sebuah PLN atau jaringan PLN, atau sering disebut dengan step up atau inverter. Namun dari kedua diode ini kita bisa mengetahui cara kerja dan prinsip yang ada pada saat digunakan di beberapa komponen. Untuk kedua diode ini mungkin untuk voltasenya jika dialiri sama 22 volt DC di sini, maka di sini juga akan berkurang 0,5 volt. Tetapi tidak bisa otomatis atau berhenti pada suatu nilai voltase yang diinginkan. Dan di sini ada sebuah rangkaian yang ada pada sebuah motor. Mungkin untuk motor-motor sekarang motor injeksi, mungkin motor injeksi, motor karburator. Untuk akinya masih 12 volt dan output voltase yang harus dihasilkan atau dikeluarkan pada bagian positif ini harus di 14,5 volt. Karena suatu sistem pengisian pada sebuah magnet motor ini ada spool di dalamnya, spool seperti ini yang ada lilitan kawat yang besar seperti ini. Ini adalah spool pengisian arus AC yang dihasilkan di dalam mesin yang dilalui oleh sebuah magnet berputar ke kiri. Jika putaran mesinnya akan naik, maka voltase yang dihasilkan akan juga besar atau tinggi nilai voltasenya, mungkin di sekitaran 60-100 volt AC, dan di sini disearahkan oleh sebuah tidak menggunakan diode tetapi menggunakan regulator atau kiprok motor seperti ini di bagian inputnya sini. Di bagian input yang kanan atas ini menghasilkan voltase sesuai dengan putaran mesin di 60 volt, kemudian disearahkan ke positif aki menjadi 14,5 volt, dan sisa voltase pada bagian input ini akan dikembalikan lagi ke ground sehingga di sini akan stabil di 14,5 volt yang menyebabkan nilai suhu dari sebuah regulator atau kiprok ini menjadi naik atau menjadi panas. Teman, dan ada mungkin beberapa hal ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya tentang sebuah resistor sebagai alat tes beban, kemudian diode ini sebagai penyarah dan juga switching elektronik, dan regulator kiprok ini juga berfungsi membatasi atau meregulasi dari output tegangan pada sebuah motor, tentunya berguna untuk komponen lainnya seperti CDI, ECU maupun perangkat lainnya seperti sensor-sensor TPS, injektor. Oke teman, dari komponen spool pengisian ini kita bisa lihat dari kabel atau kawat ML yang cukup besar ini yang mungkin ada fungsi lain pada komponen ini atau parts dari sebuah spool pengisian. Kawatnya di 0,8 sampai 1 mili. Ini bertujuan untuk supaya lebih kuat dan tahan lama jika dialiri arus besar. Sama seperti pada prinsip saat digunakan atau dipasang regulator, ini dikembalikan lagi ke ground. Jadi di sini saling berhubungan, menjadi satu, akan menimbulkan arus yang besar pada lilitan ini. Jadi di sini akan kembali lagi dan arus yang dialirkan juga akan besar karena saling terhubung dan kiproknya menjadi panas. Teman, dan untuk beberapa arus besar pada sebuah kelistrikan, terutama di motor sekarang, bukan motor BBM tetapi untuk motor listrik, mungkin teman-teman sudah banyak di tempat teman-teman yang menggunakan motor listrik atau motor tanpa BBM.
Oke, dimana arus yang dihasilkan oleh sebuah dinamo di dalam motor listrik ini biasanya terdapat pada bagian roda belakang atau pada bagian peleknya. Ini di dalamnya ada spoolnya seperti ini, memutar dari sebuah dinamo. Katakanlah di sini ada dinamo dari sebuah motor seperti ini. Dan dinamo ini akan bekerja dengan maksimal, karena arus yang dihasilkan atau dibutuhkan dinamo ini cukup besar sekali, di sekitaran 50 ampere supaya lebih kuat memutar dari suatu mesin. Tetapi berbeda sekali dengan dinamo sebuah motor listrik. Mungkin voltase yang dihasilkan harus tinggi dan arus yang dialirkan ini tidak sebesar dengan dinamo starter, karena untuk motor listrik ini digunakan sehari-hari dan jaraknya sangat jauh sekali, mungkin bisa sampai 10-50 km. Tetapi untuk arus pada sebuah starter motor ini, karena arusnya besar, mungkin 50-75 ampere, ini jika kita gunakan starter di motor ini maksimal saat di start atau ditekan tombol starternya mungkin sekitaran maksimal 5 detik, baru kita berhenti, kemudian kita starter lagi, berhenti 5 detik, kemudian starter lagi, supaya tidak membebani dari dinamonya itu sendiri maupun sel aki di dalamnya, supaya tidak terjadi panas berlebih karena pemaksaan atau karena beban arus yang cukup besar. Oke teman, dan di sini saya ada sebuah kebetulan kemarin ada teman atau owner yang bermasalah pada sebuah sistem pengisian pada motor listrik. Untuk akinya seperti ini, aki motor listrik ukurannya cukup besar, lebar dan panjang, lebar dan besar bos. Ini agak tebal, ukuran segini, dan di sini untuk kapasitasnya adalah 12 volt 12 ampere. Seperti ini kapasitas dari sebuah motor listrik. Ini sebuah baterai dari motor listrik ini berkapasitas 12 volt 12 ampere 12 Ah. Dan di sini kita bisa lihat beberapa bagian pada motor listrik ini, aki motor listrik ini. Dan di aki motor listrik ini sama menggunakan 12 volt. 12 volt seperti ini, sama pada sebuah aki motor, dimana saat dilihat pada bagian, kita ukur pada bagian nilai voltasenya, pada bagian positif dan negatif. Ini yang positif berwarna merah, yang negatif berwarna biru. Oke teman, dan di sini untuk aki motor listrik ini 12 volt, dan di sini untuk voltasenya di 10,21. 10,21, dan saya akan coba tes apakah aki ini bermasalah atau terjadi perubahan voltase saat saya lakukan tes beban menggunakan shunt resistor seperti ini. Shunt resistor seperti ini, 5 watt 0,22 ohm seperti ini. Saya hubungkan langsung seperti ini, berapa nilai voltasenya. Langsung ke 4 volt, 5 volt. Aduh panas bos. Di sini tadi, teman, di sini nyala merah. Shunt resistornya ini menjadi panas. Panas bos. Ini nyala merah tadi.
di dalamnya nyala merah tadi. Oke, panas. Jadi arusnya besar tetapi voltasenya kurang. Oke, karena di sini saat diberi beban tegangannya cuman 5 volt. Oke, 5 volt, tetapi arusnya itu besar. Jadi perbedaan antara arus dan voltase ini sangat berbeda sekali. Jadi arus itu seperti pipa air yang besar dan tegangan adalah seberapa deras air mengalir. Oke, seperti ini. Jadi di sini mungkin pada gini kita bisa lihat, oke, airnya besar tetapi alirannya kurang deras atau kurang kencang. Jadi di sini kita lihat perbedaannya. Untuk arus itu besarnya pipa air mengalir dan tegangan adalah derasnya atau cepatnya air itu mendorong keluar. Oke, mendorong dari sebuah dinamo starter motor supaya lebih kuat atau lebih kencang dari sebuah dinamo, baik dinamo starter maupun dinamo motor listrik itu sendiri. Dan kita bisa lihat dari saat dites menggunakan sun restore tadi, ini tadi panas. Oke, ini masih panas. Jadi arusnya besar tetapi voltasenya di bawah standar atau cuma 50%. Oke teman, dan untuk aki ini saya akan coba lagi menggunakan dinamo starter motor untuk membuktikan bahwa aki ini saat digunakan di motor saat digunakan di motor listrik mungkin akan tidak berjalan motornya. Jadi di sini saya akan coba tes menggunakan dinamo starter. Saya coba dulu, saya lepas sebentar, kembali bos. Ini negatif positif seperti ini. Oke, di sini tidak ada tombolnya, saya jump langsung. Oke, mungkin putarannya ini tetap berputar tetapi kurang kencang. Putarannya juga lama sekali karena arusnya atau akinya ini cukup besar sekali kapasitasnya. Saya coba lagi. Oke, di sini cuman 6,7 volt, 6,5 volt. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke teman, dan di sini untuk motor listrik itu sendiri kita bisa lihat ini dari kencangnya motor yang digunakan. Oke, seberapa kencang motor listrik yang digunakan ini berpengaruh dari baterainya, berapa jumlah baterainya. Seperti ini. Ini pernah saya lihat konten di otomotif itu untuk output voltase dari sebuah motor listrik ini ada yang 36, kemudian 48, bahkan sekali sampai 72 volt untuk output positif dan negatifnya. Positifnya sekitaran 72 volt, ada yang 48 volt. Oke teman, dan di sini kita bisa lihat dari jumlah aki yang ada pada motor listrik. Ini saya lepas dulu. Oke teman, dan untuk motor listrik yang digunakan pada aki ini motor sepeda listrik atau sepeda mini, bukan motor listrik pada sepeda motor listrik yang umumnya sekarang atau buatan pabrikan motor yang terkenal mungkin seperti itu. Tetapi di sini sepeda listrik. Oke, sepeda listrik dan jumlah akinya ini saat saya dapatkan dari pemilik atau ownernya ini berjumlah 4 buah. Jadi di sini untuk akinya ini berjumlah 4 buah, dan di setiap
aki 4 buah ini mengalami masalah yang berbeda-beda. Oke, untuk setiap kasusnya ini aki yang pertama. Oke, dan akinya saat saya tes mungkin seperti ini hasilnya. Tadi diberi beban 5 volt. Oke teman, dan ada beberapa bagian penting pada sebuah aki. Di sini kita bisa lihat pada bagian di nilai Ah-nya sini. Oke, nilai voltase dan nilai ampernya. Dan jika suatu aki dipasang pada rangkaian seri atau dipasang pada saat dijajar seperti ini, oke, dijajar seperti ini, oke, bagian seri seperti ini yang positif ke positif, yang negatif ke negatif, seperti ini. Di sini arusnya atau kutubnya ini negatif, kemudian positif ke negatif, dan di sini positif. Ini adalah rangkaian seri, di mana saat dijumlah untuk voltasenya, voltase aki ini menjadi 24 volt, dan jika ditambah menjadi 3 aki menjadi 36 volt, dan 4 aki menjadi 48 volt, seperti ini. Tetapi kapasitas atau arusnya itu tetap sama, nilai Ah-nya sama. Oke, nilai Ah-nya tetap 12 Ah seperti ini untuk aki motor listrik. Jadi di sini 48 volt, 12 Ah seperti ini. Berbeda sekali jika dihubungkan secara paralel seperti ini. Oke, yang positif ke positif, negatif ke negatif, negatif ke negatif, positif ke positif. Ini voltasenya tetap di 12 volt, tetapi arus yang disimpan ini sama dengan 2 buah aki. Arusnya sama dengan 2 buah aki. Katakanlah di sini nilainya 12 Ah, 12 ampere per hours outputnya, dan di sini menjadi, jika di paralel ini 12 volt, 24 Ah nilainya. Jadi arus yang dikeluarkan akan lebih lama, dan tentunya voltasenya tetap. Arusnya atau daya simpannya atau aki ini digunakan akan tahan lebih lama 2 kali lipat karena menggunakan 2 baterai, tetapi voltasenya tetap di 12 volt. Oke teman, dan di sini untuk beberapa kasus penanganan pada sebuah 4 buah aki motor listrik ini, saya akan lihat persatu untuk melihat kondisinya. Ini sambil saya cek saat dilakukan perbaikan. Oke teman, untuk akinya di sini 2 buah. Untuk akinya sama tadi 12 volt, 12 volt, 12 Ah. Ini aki yang pertama. Di sini saya gunakan sebuah trafo 5 ampere CD. Output dari CD-nya ini ke 0, ini ke negatif, dan yang bagian CT di kanan kirinya ini 18 volt, 18 dan 18. Ini saya tambah sebuah dioda 6 ampere sama seperti di video awal tadi, dimana di bagian putih ini saya tambahkan ke output pada bagian sebuah kiprok motor yang sebelah kanan sini. Oke, untuk sistem pengisian, karena saat digunakan di motor, saat diukur, saat belum menggunakan regulator seperti ini, output voltase pada sebuah rangkaian trafo ini sama seperti menggunakan atau merubah AC, arus AC dari sebuah trafo. Ini akan menjadi arus DC jika melewati sebuah diode seperti ini 6 ampere, dan di sini untuk output voltasenya di 22 volt. Jadi mungkin untuk aki 12 volt ini kurang bagus atau tidak terdapat pembatasan atau regulasi pada aki kering seperti ini, aki kering 12 volt, dan umumnya menggunakan pembatasan tegangan sekitar 14,5 volt. Jadi di sini saya gunakan sebuah kiprok motor yang orisinil bawaan motor. Oke teman, dan
untuk beberapa penambahan pada sebuah output voltase pada sebuah kiprok motor yang ori, di mana bagian plus yang sebelah kanan bawah ini akan menghasilkan 14,5 volt, dan jika ditambah dua buah diode pada bagian negatif ini, pada negatif trafo, strip putihnya menghadap ke negatif dari CT, ini akan menghasilkan output voltase naik menjadi 15,5 volt atau naik 1 volt jika melewati sebuah diode seperti ini. Oke teman, dan di sini sudah saya lakukan perbaikan sekitaran mungkin 24 jam. Hampir 24 jam, sekitaran 20 jam. Ini karena barusan kemarin siang ini saya biarkan seperti ini posisinya. Oke teman, dan untuk sebelumnya ini sudah saya bongkar pada penutupnya, bagian atasnya sini yang kotak hitam seperti ini saya bongkar. Oke, dan saya cek, saya buka sebelumnya, ini sudah diisi air aki oleh ownernya atau pemiliknya. Jadi di sini saya cek kembali untuk penambahan air akinya, mungkin air aki sir untuk aki ini teman-teman. Untuk penambahan air aki yang untuk aki kering bisa menggunakan yang seperti ini saja, air warna biru atau air aki yang biasa, ini sudah cukup karena selnya sudah aktif. Ini biasanya karena berkurangnya air atau elektrolit di dalamnya karena penguapan yang cukup lama sekali digunakan di motor listrik, mengalami pemakaian, kemudian pengecasan, pemakaian lagi dan pengecasan lagi berulang-ulang beberapa kali. Ini akan mempengaruhi dari kapasitas atau jumlah elektrolit di dalamnya, jadi akan kering. Jadi untuk penanganan sebelum terlambat, kita bisa mengecek dari sebuah motor listrik jika digunakan dalam beberapa jarak, katakanlah normalnya itu 25 km, ini sudah 5 km, baru menempuh 5 km sudah habis baterainya. Ini bisa langsung melakukan pengecekan di kapasitas akinya atau mengecek bagian air akinya. Ini yang saya lakukan, dan di sini saya akan coba cek untuk aki ini. Yang tengah ini untuk akinya di sini. Voltase pengisiannya saya gunakan sebuah alat cas dari kiprok motor, ada ampere meter, kemudian LED 3 warna, merah, hijau, dan biru. Switching di sini 14,5 volt, dan saya naikkan lagi ke sini menjadi 15,5 volt output pengisiannya. Seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat indikatornya. Ini sudah 14,5 volt, dan untuk nilai arusnya sudah mendekati 0 atau hampir, ini sudah 0 sekali, mungkin 0,10 miliampere, sangat kecil sekali, jadi tidak benar-benar 0. Di sini arusnya sudah mulai tersimpan dengan bagus. Dan saat saya pegang di baterainya sini, ini tetap kondisi suhu ruangan atau masih dingin. Saya cek voltasenya. Oke teman, untuk voltasenya di sini 14,4 volt, 14,5 volt. Sudah bagus, mendekati 0. Oke, dan untuk aki yang satunya lagi sebelah kiri ini juga sama. Yang sebelah kiri yang japit besar ini juga sama menggunakan kiprok motor, tapi output voltasenya 15,53 seperti ini, dan arusnya sudah mendekati 0, artinya sudah penuh.
Oke teman, dan di sini saya akan coba cek aki ini berapa nilai kapasitas di dalamnya. Oke, saya lepas dulu bos. Saya open. Mantap. Oke teman, di sini saya akan ambil akinya bos. Ini agak berat. Aduh. Mungkin 2 kilo lebih nih. Seperti ini. Dan di sini saya akan cek dari kapasitas aki ini. Oke, 12 volt, 12 volt, 12 Ah. Di sini saya siapkan baterai analyzer untuk melihat kapasitas akinya. Oke, saya pasang. Oke, saya tes ke 100 ampere atau 100 CCA. Berapa nilainya? Oke teman, dan di sini kita bisa lihat untuk sistem pengecasan menggunakan kiprok motor. Ini ada otomatis dilakukan pengisian penuh di 15,5 volt. Ini ada kejutan elektronik atau kejutan voltase pembatasan dari 22 volt tadi. Oke, supaya tidak melebihi dari 15,5 volt. Ini ada kejutan atau pembatasan tegangan secara otomatis oleh kiproknya, dan di sini hasilnya sangat menakjubkan sekali atau maksimal sekali, 13,6 untuk voltasenya dan resistansinya 13,31. Oke, dan di sini untuk kapasitas aki ini sangat besar sekali, pengetesan 100. Untuk sebelumnya di sini kapasitasnya 123. Oke. Di sini sekarang menjadi 262. Ini sangat besar sekali seperti pada aki mobil. Oke, 250 ke atas ke kapasitasnya. Oke, seperti ini. Dan saya akan cek aki satunya lagi. Oke, seperti ini. Ini akinya sudah normal. Tadinya cuma 50% kapasitasnya. Dengan cukup menggunakan kiprok motor bawaan asli. Oke, bawaan asli. Ini otomatis bisa memperbaiki sebuah aki kering seperti ini. Kita bisa melihat dirinya jika dicas tidak terjadi panas. Oke, tidak ada kenaikan suhu, kita tambahkan cairan ke dalam lubangnya di sini. Oke, ini aki yang bermasalah tadi. Ini kita buka seperti ini, kita tambahkan cairan ke dalam lubangnya sini. Oke, kita kira-kira di atas selnya sedikit. Ini ada warna pink seperti ini, kita tambahkan ke selnya sedikit seperti ini. Oke, nanti kita cas jika kondisi aki ini di voltasenya masih bagus. Oke, di sini 12,65 volt. Oke, dan di sini tadi cuman 10 volt. Jadi saat dilakukan pengecasan ini akinya naik, suhunya naik, dan di sini aki ini di aki yang 12 volt ini tadi mungkin kapasitasnya kurang, tetapi voltasenya masih bagus dan saya cas tidak terjadi panas. Oke, di sini akinya sudah normal kembali. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek aki satunya lagi yang sebelah sana. Saya lepas dulu. Oke teman, ini untuk aki satunya lagi yang saya lepas tadi. Untuk voltase akinya mungkin saya akan coba tes untuk aki yang ketiga. Ini 1, 2, 3. Oke, yang ketiga saya coba dulu bos. Seperti ini.
saya hubungkan ke baterai analyzer. Oke, saya on kan di 100 CCA 100 ampere, on test. Kita tunggu berapa nilai dari arus yang disimpan pada aki ini. Oke, ini sudah terlihat perbedaan. Di sini 13,78, voltasenya sangat besar sekali di pengisian 15,2 tadi, dan untuk nilai resistansinya 13,5 mili ohm. Dan untuk hasil pengetesannya di sini 100 ampere, dan untuk nilai arus atau CCA-nya di sini juga sangat besar sekali, good, dan sangat optimal sekali di 268 CCA. Oke. Dan untuk selanjutnya ini aki yang ketiga. Untuk aki yang keempat, aki yang terakhir. Untuk aki yang terakhir di sini saya gunakan sistem pengecasan yang berbeda, menggunakan pulse repair charging. Pulse repair charging seperti ini. Menggunakan kejutan elektronik dari sebuah alat cas. Ini bisa berpengaruh sekali menghasilkan atau mengganggu sinyal dari sebuah radio. Ini radionya saya off-kan soalnya berdengung, teman. Ini berkedip-kedip atau berkejut, dan output voltase dari aki ini kita bisa lihat dari bagian belakangnya. Untuk pengisian normalnya 13,8 volt, dan untuk pulse repair chargingnya di 15,5 volt, dan arus maksimal yang dikeluarkan 6 Ah, 6 ampere, 6 ampere. Bisa digunakan untuk aki 4 Ah sampai 100 Ah seperti ini. Dan di sini sudah saya pasang posisinya seperti ini. Pulse repair charging sekitaran sama 24 jam atau 20 jaman. Dan di sini saya akan coba cek dari aki ini. Ini untuk bagian plat selnya atau aki di selnya sini. Di bagian akinya ini masih kondisi suhu ruangan atau masih dingin, tidak terjadi panas. Oke, saya lepas dulu. Guys. Ini saya kasih kabel, tadinya ini berkarat, ini sulit masuk untuk arus dari negatif dan positifnya. Ini saya lepas, saya tes. Ini agak berat, bos. Berapa nilai arus pada aki ini? Saya tes seperti ini, saya capit. Oke, saya on kan, saya tes ke 100. Oke teman, dan di sini kita bisa lihat nilai voltase pada saat pengetesan 13,72. Ini sangat mantap sekali menggunakan pulse repair charging. Dan di sini untuk nilai resistansinya mungkin berbeda atau lebih rendah, 20,93 mili ohm, dan nilai CCA-nya di sini. Oke teman, ini nilai CCA-nya mungkin agak rendah di sini. Oke, tapi masih maksimal. 171 CCA, 171 CCA pengetesan 100. Tadi yang aki keduanya sini ini 250-an. Oke, 256. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini, dan terima kasih telah menonton videonya secara full. Kita bisa lihat beberapa cara sebuah perbaikan aki, terutama untuk aki motor listrik seperti ini. Ini sama bahannya dengan aki motor pada umumnya. Aki lead acid atau asam timbal, seperti ini.
tetapi mungkin berbeda dari bahannya. Lalu aki di motor seperti yang sana yang GS ini biasanya digunakan karena ada perbedaan dari dinamo starter motor. Dinamo starter, dan ini menggunakan dinamo. Dinamo untuk motornya bergerak. Ini mungkin berbeda dari bahannya. Dan di sini kita bisa lakukan beberapa cara jika mengalami masalah pengeterupan. Kita bisa cek di bagian pengetesan menggunakan sun resistor. Ini bisa menggunakan yang lebih aman, di sini menggunakan sun resistor 5 watt 10 ohm 4 buah. Seperti ini kita tes selama 15 detik. Ini positif dan negatif. Jika voltase aki di bawah 11 volt, ini biasanya bermasalah pada bagian dalamnya. Dan untuk perbaikan menggunakan kiprok motor juga hasilnya tidak mengalahkan dari cas aki pabrikan seperti ini, maupun cas aki pabrikan seperti BHT seperti ini bisa menggunakan cas kiprok motor seperti ini, hasilnya lebih maksimal. Kita bisa lihat dari kedua hasil perbaikan aki yang tadi di 260 cca. Mantap, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam otomotif.